Only how did I remember more of my days, the whistle of my and the light of it, semua. Terima kasih banyak. Sorry tanpa latihan kita ya. Saya ikut latihan. Mudah-mudahan kita waktu baik.
supaya kita jaga lagi. Ya, karena sebelum Mei nanti kita buat satu konser ya. Dalam Mei kita ada peluncuran buku saya di Lembang. Jadi kita akan launching, kemudian habis launching kita akan perform di sini. Secara sampai itu saja, minta maaf karena kita akan capek dan langsung dari Lembang tadi. Ya. Besok kami harus lanjutkan perjalanan lagi. Ada syuting di Bawai, syuting di Kisol, syuting di Ruteng, dan terakhir syuting di Labuan Bajo untuk satu film dokumenter yang disutradari oleh Abe De Fatima dari Timor Leste dengan produsernya Iwan dan teman kameramen Heru dan Danto ya. Tepuk tangan untuk mereka juga. Begitu saja ya. Saya ingin garis bawah soal itu tadi, soal LMK. Karena lagu-lagunya di sini harus didaftari LMK. LMK itu Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia. Dan saya adalah ketua pengawas dari LMK Indonesia itu. Kita lagi mencari katalog-katalog lagu, khususnya menyangkut pencipta. Ada juga namanya neighboring right, hak terkait, yaitu para produser. Dalam hal ini kita nanti waktu daftar di PABI Mas Edi harus tahu produsernya siapa. Eksekutif produsernya pasti Seminari, tapi mungkin diproduksi oleh seorang pastor atau siapa gitu. Nah itu nanti Pater ada semua ya. Oke. Jadi kita nanti daftar terutama lagunya itu sendiri, produsernya dan siapa penyanyinya. Hebatnya Indonesia saat ini, para pelaku musik, kalau dulu kan yang didapat royalti hanya pencipta lagu. Sekarang yang main gitar, main suling, semua berhak mendapat hak yang sama. Itu namanya performing right-nya nanti akan dapat. Kemudian keuntungan ketika daftar di publishernya dia nanti, ada yang namanya synchronizing royalty. Ketika orang bikin film religi, mereka butuh lagu-lagu, mereka ambil dari publishing itu, publishingnya dia. Di situ kita bisa tentukan harga berapa itu mau dibayar. Itu namanya synchronizing royalty. Hak-hak kita yang hadir dalam ruang-ruang visual, film, sinetron dan sebagainya. Itu namanya synchronizing royalty. Dan itu yang biasanya kita kejar gitu ya, synchronizing royalty. Kemudian ada sekarang kita tidak bisa mengklaim lagi yang namanya mechanical right. Mechanical right itulah dulu waktu kita bikin kaset, bikin CD, ya kan? Sekarang sih tidak ada. Orang itu tidak bikin CD lagi, ya kan? Orang sekarang mudah-mudahan kita bisa ikut dalam pasar Spotify yang saya bilang tadi. Jumlah penduduknya 20 juta di Indonesia pemakai Spotify. Sedangkan kalau YouTube masih 98 juta, kita bisa ikutan di situ dan kita bisa dapat Google AdSense kalau di situ nanti kan. Google AdSense bisa dapat tiap bulan, macam saya lagu Mata Leso, Mogi gitu, mas kita kadang-kadang dapat Maya. Kadang-kadang pasti ada uang, tahu ada dapat uang dari royalti. Sehingga guna juga bikin lagu gitu kan. Tadinya tidak bisa beli tempe, bisa beli tempe, ya kan, beli tahu dan sebagainya. Jadi itu keuntungan-keuntungan. Kita sudah berada di jalan yang benar dengan berhubungan dengan Mas Dimas ini. Dia lawyer yang sangat kekeh memperjuangkan hak-hak cipta dan selalu menjadi narasumber ketika kami meeting soal Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia. Dia selalu yang kita telepon untuk tanya. Karena dia jarang di kantor. Karena pekerjaan utama dia lebih suka mancing ikan tuna. Itu dia punya hobi utama dan juga menghasilkan uang sangat banyak. Karena dia tahu di mana menjualnya kan ikan tuna. Pasaran baik gitu. Jadi yang menyangkut hukum ini hanya bonus-bonus dia punya gitu. Dia kemudian dengan sekarang ada gerakan musik orang-orang Jawa yang kita dengar di mana-mana itu. Dia orang di belakang itu yang mengatur semua itu. Mudah-mudahan nanti kita ada captive market kan, market yang sudah kepegang, yang segmented tapi kuat. Misalnya orang-orang Katolik mendengar lagu kita,
Ada berapa juta orang Katolik nanti yang mendengar semua lagu-lagu itu, kuat kita, gitu kan? Kemudian nanti kita akan mendalami upaya di arisan itu tadi untuk saling berbagi, saling mendukung musik lainnya, juga TikTok. Begitu aja dari saya. Mungkin ada teman-teman mau tanya. Oke. Baik, selamat malam untuk kita sekalian, Pater, Kak Ivan bersama tim. Ini pertanyaan saya cukup simpel saja. Saya kira ada baiknya juga kita buka forum diskusi. Pertama, saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Kak Ivan bersama tim yang bersedia datang untuk hadir bersama kami. Saya kira memberikan banyak input dan masukan terkait dengan hal-hal yang telah kita bahas bersama tadi tentang hak cipta. Saya kira itu urgen sekali, penting untuk basis kita ke depan untuk mempertahankan kualitas musik. Pertanyaan dari saya, itu saya kira kita semua yang hadir pada malam hari ini tahu kiprah bermusik Om Ivan sendiri. Itu salah satu yang saya kagum, bahwa dalam setiap karya musik Om Ivan itu selalu menampilkan karakter musik etnik. Salah satunya contoh lagu Lama Lera, itu salah satu lagu yang saya suka sekali. Saya Larantuka. Oh, Larantuka. The place where I belong. Oke. Saya kira salah satu karakter kuat yang Om Ivan tampilkan dalam karya-karya itu unsur etnisitas. Dan saya kira itu sangat baik sekaligus untuk mempromosikan budaya daerah khususnya di wilayah NTT. Lalu saya minta tanggapan Om Ivan, bagaimana Om Ivan sendiri menyikapi realitas sekarang sebagai salah satu penyanyi yang sangat menekankan unsur etnisitas berhadapan dengan pengaruh musik anak muda zaman sekarang yang lebih condong terobsesi dengan musik-musik lagu-lagu galau. Itu kita lagu-lagu galau, melo-melo. Saya kira kita searching di Spotify atau di YouTube itu banyak sekali penyanyi-penyanyi muda yang hadir dengan kualitas musik yang sama, melo seperti itu, unsur ritme musik dan kata-kata apa segala macam terkandung dalamnya. Saya kira hampir sama. Jadi bagaimana Om Ivan menanggapi ini berhadapan dengan lagu-lagu unsur etnisitas yang saya rasa kian kurang mendapat tempat di hati anak muda zaman sekarang. Bagaimana Om Ivan menyikapi hal itu, dan bagaimana pula cara untuk membangkitkan kembali gairah anak muda zaman sekarang untuk lebih menikmati, mengapresiasi musik-musik pop yang berritme atau etnisitas. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ini juga pertanyaan dari radio kemarin ya. Kemarin kan hari musik ya, hari musik, dan saya ditanya di RRI Pusat, RRI Labuan Bajo, RRI ND tentang pertanyaan ini gitu ya. Tapi bagus ada pertanyaan seperti itu, berarti kalau ada pertanyaan seperti itu ada kegelisahan, ya kan? Anda gelisah juga, oh kenapa begini gitu kan? Jadi ada pepatah bahasa Latin, tolong koreksi kalau salah, karena di sini biangnya bahasa Latin gitu kan. Saya dapat ini dari Tata Ikhlas waktu itu apa? Gustibus non est disputandum. Tentang taste itu tidak bisa diperdebatkan gitu kan. Jadi ada yang mau musik begini, hip hop, reggae, mau ini, mau itu. Jadi itu memang haknya orang, taste-nya orang. Jadi agak berat juga kalau kita menyalahkan taste itu. Tetapi kita harus sadar di satu sisi juga kita sebagai manusia, kita harus menghargai identitas kita gitu, DNA dalam tubuh kita gitu kan, DNA yang ketika kita dilahirkan dengan keunikan. Kenapa tidak keunikan itu yang kita pakai? Kenapa malah ikut orang punya DNA, iya kan? Ikut-ikut jadi orang Amerika, ikut-ikut jadi orang apa, tetapi ketika mau Amerika tapi tidak Amerika betul juga gitu kan. Kalau mau total sekali dan kuat sekali situ, it's okay gitu ya. Tapi kalau setengah-setengah juga untuk apa gitu.
kan? Musik etnis sebetulnya bagian dari, kalau sekarang ini saya berpikir sebagai bentuk dari bela bangsa juga gitu ya. Mungkin teman-teman kan mungkin jarang atau tidak pernah keluar negeri gitu kan, jadi tidak tahu indahnya musik kita di luar negeri, ya kan? Jadi kita hanya mendengar apa yang datang dari luar gitu kan. Kita belum pernah ke sana membandingkan. Kalau saya sudah sering sekali keluar negeri, pentas di festival internasional, sehingga kita bisa mengukur diri. Oh, musik saya ini capaiannya di sini, atau musik saya ini keunggulannya di sini. Tidak melulu mereka yang unggul, kita juga bisa unggul. Bagaimana cara kita bisa unggul? Kalau dalam sastra itu ada kalimat, Tuhan hanya hadir pada orang yang mau menjadi dirinya sendiri. When someone at the most of himself, God must be there. Jadi Tuhan hanya hadir tidak akan hadir pada orang yang mau cover. Kalau kita cover, kalau kamu cover saya atau apa gitu, Tuhan tidak hadir. Tapi kalau kamu bawakan diri sendiri, identitas sendiri, kreasi sendiri, itu kuat. Ada dua kasta dalam musik misalnya ya. Namanya itu kreativitas. Kita buat apa saja bisa. Bisa jadi Bob Marley, bisa jadi Sting, bisa macam-macam, bisa jadi Bach, bisa jadi klasik, vokalis bisa. Tapi kita hanya pada kasta kreatif. Ada kreatif yang lebih tinggi dari itu kastanya, namanya identitas. Itu lebih kuat, Biar kau jago kiri kanan apa segala macam, tapi hanya mengkopi ini, mengkopi itu, tidak akan jadi apa-apa. Tapi ketika saya menyanyikan lagu sendiri, biar jelek, orang ende bilang jemiri, jelek-jelek milik sendiri, ya kan? Saya nyanyikan apa yang saya punya. Mau ada Michael Jackson di depan, mau ada Paco de Lucia, I don't care. Karena saya tidak perlu takut. Saya membawakan diri saya sendiri. Karena dalam bermusik itu, istilahnya itu harus effortlessly. Bermusik itu harus tanpa upaya. Kalau terlalu upaya, berarti kita berusaha mengcopy orang, ya gitu kan? Seharusnya apa adanya. Hanya kita ini salah. Kita sekolah belajar musik jauh-jauh. Dulu saya belajar musik di Pedrinkel de Fretes segala macam. Padahal saya punya ini tinggal dia nyanyi apa adanya. Tapi pada saat itu dia benar-benar menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Tetapi jangan lupa memang dalam dunia ini, ketika kita berurusan dengan industri lain lagi. Itu tadi yang saya bicara itu art versus commerce. Ketika kita bicara industri, kita memang harus buat lagu yang orang suka semua, ya kan? Tapi itu pilihan. Istilah sekarang itu adalah lagu yang radio friendly, millennial friendly, yang anak muda dengar suka. Mungkin sekarang kendaraannya bisa hip hop, bisa apa reggae. Tetapi apapun musik yang kita main, idealnya kita harus menaruh personalitas kita di situ. Kalaupun kamu main blues, ya blues ala engkau gitu kan. Nah, kalau saya main jazz ala saya gitu. Artinya saya mencerna musik itu, membuat musik itu menjadi milik saya sendiri. Ketika kita bermusik etnis, tidak berarti juga kita membatasi diri untuk main lagu macam-macam. Saya untuk latihan hari-hari itu harus main jazz. Kayak tadi saya main klarinet. Itu pemanasan saya, ujung-ujungnya harus nanti lagu dolo-dolo gitu kan. Tetapi musik-musik ini penting untuk memperkokoh kita punya kemampuan. Karena kita juga perlu yang mengerti yang namanya harmoni, ya kan? Tahu scale musik kayak apa, tahu not. Kami dulu diajar pacar not do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tahu jarak 1,1 setengah, 1,1 setengah dan sebagainya. Karena itu yang kemudian nanti kita pakai kalau kita main gitar, main klarinet, alat apapun itu yang dipakai. Kemudian seluruh kemampuan modern ini digunakan untuk menganalisa musik etnis. Sehingga nanti itu cara saya, kenapa orang di Eropa atau di Amerika suka saya punya musik. Karena saya belajar musik etnis, tapi ketika menyampaikannya saya bisa menyampaikan dengan idiom musik mereka, dengan tata bahasa mereka, dengan grammar mereka ya, grammar musik mereka. Tetapi apa yang saya bawakan itu adalah sesuatu yang berangkat dari kita punya di sini gitu. Ketika lagu dolo-dolo misalnya, ya kan, bulan Oktober lalu
Saya ada kesempatan menampilkan lagu Mau Mere di Toledo, Munjun Music Festival. Di situ semua orang-orang jago dunia main ya, dan kami main terakhir. Dan saya menyanyikan lagu Anari Kenteo. Baba kutung tanah, ereta egu ega, ereta egu ega ge. Tapi semua orang suka sekali karena mereka tidak pernah dengar itu, gitu kan? Mereka tidak pernah dengar itu. Yang mereka dengar itu kan mungkin klasik-klasik atau apa segala macam. Tapi ketika kita membawakan sesuatu yang something of your own, sesuatu yang dari diri kita sendiri, itu yang bisa mengokohkan kita dan membuat musik etnis yang kita racik itu lebih enak sedikit. Karena kita tahu chord progression, kunci-kuncinya apa yang enak. Kan untuk membuat orang senang itu adalah kemampuan kita mengelola frekuensi, ya kan? Kadang-kadang ada lagu kayak itu aja orang sudah senang dengarnya gitu kan. Kata-kata itu hanya bonus, ada ceritanya gitu kan. Tapi frekuensi nada-nada itu tadi do mi dikunci yang tepat. Ketika kita membuat lagu kita harus yang cocok dengan kita punya suara, memilih nada dasar dan sampai ketinggian do mi. Jadi tidak ada frekuensinya kan, atau kerendahan do mi re do, tidak tersambung jiwa kita. Tapi do re re do si do si do, kayak gitu. Itu namanya the game of frequency. Jadi kita mempermainkan jiwa orang, hati orang dengan pilihan frekuensi yang hadir melalui nada-nada yang kita pilih. Entahkah kita pilih note ini dulu. Itu adalah perjuangan terus-menerus kita pemusik. Karena musik itu sebenarnya dia perjalanan sampai kapanpun gitu ya. Jadi tidak pernah selesai gitu. Dia tidak pernah menjadi satu goal, tapi dia adalah perjalanan seumur hidup. Gitu tadi. Ini bagus, menghasilkan keuangan. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk tampil di mana, Eropa kan? Waktu itu pacarnya. Kalau dia ini juga gila lagu-lagu Spanyol. Kami keluarga besar dari Seminari Tinggi Dalero mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu tersayang, Ibu Mogi tersayang, juga para kru yang sudah datang jauh-jauh dari singgah di sini dari Lembata di ujung lagi, maka mungkin Lumbar. Ya. Terima kasih karena Pak Ivan sudah datang di sini, sudah berbagi dengan hal yang sangat berguna untuk kami di sini. Karena saya sudah katakan tadi bahwa banyak dari kami tidak tahu bagaimana menempatkan posisi musik dalam konteks kami, lalu bagaimana musik itu kami bisa gunakan untuk bagaimana memberi dampak, punya pengaruh dari segi finansial, juga dari segi promosi, dari segi berbagi program sabda, warta, dari segi kewartaan itu sendiri. Karena salah satu misi dari kita, terutama para misionaris biarawan ini, SVD, itu salah satu yang kita berpewartaan lewat dunia musik itu. Karena itu kami di sini cukup memberikan perhatian terhadap dunia musik, walaupun bahwa di bangku kuliah untuk mereka yang filsafat itu belum dilaksanakan. Artinya secara formal tentang pembelajaran musik langsung itu belum ada. Tapi bahwa yakin nanti ke depannya pasti ada. Karena sesuai dengan Konsili Vatikan kedua, sebagaimana ditekankan oleh Pater Yesus Kristus terus menerus, bahwa Konsili Vatikan kedua itu sebenarnya membuka wawasan baru tentang musik dalam konteks lokal, Indonesianisasi, ada inkulturasi, juga ada akulturasi dan lain-lain, ada indigenisasi dan beberapa hal lainnya yang juga membantu kita untuk berkembang dalam dunia musik, khususnya ya musik gereja.
Dan di Senari juga ditetapkan bahwa senari-senari itu harus ada pendidikan musik. Nah, walaupun bahwa di sini belum ada ya, belum melaksanakan apa yang telah dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu, tapi bahwa Konsili Vatikan kedua itu sangat menekankan itu, Hanya ya tergantung ke depan sampai pemimpinnya siapa, lalu kemana dia berpikir tentang musik ini sebagai sebuah pewarta. Jadi selama waktu-waktu yang dulu itu benar sulit hidup karena punya peralatan yang bagus, orkestra yang sangat terkenal waktu itu namanya. Dan kita lihat bahwa outputnya Pater Michael Fretes juga tahu bagaimana membaca notasi Palo, supporter yang juga di sini dapat pelajaran itu mereka tahu. Dan sekarang ini prater itu ada sedikit kemunduran, kita berkatakan kemunduran. Kemunduran itu kita lihat dari kemampuan membaca notasi angka, memang rata-rata bisa, tetapi ya butuh proses pelatihan yang berat. Padahal kalau dulu waktu angkatan kami bisa banget dalam notasi, dalam berat. Walaupun bahwa itu ada, itu sudah menjadi bagian dari diri kita dan itu sudah bagian dari ekspresi itu sendiri, ekspresi prater. Dan itu yang sampai sekarang ini karena memang perhatian terhadap musik itu belum dilakukan secara maksimal. Tapi yang pasti bahwa kami, karena tiap hari kami bernyanyi, lalu ada program latihan, ada kegiatan-kegiatan konser, semuanya kami membantu para prater kita di sini supaya mereka bisa bertumbuh pakar-pakar mereka. Dan pada kesempatan ini ya kami ya terbuka bahwa kami banyak hal yang kami belum tahu. Dan karena memang kami tidak punya jaringan yang baik, kami kalah dengan jaringan. Dan karena itu kami merasa bahwa dengan kehadiran Ivan ini sebenarnya satu jaringan yang sangat kokoh bagi kami supaya kedepannya itu kira-kira musik, ekspresi musik atau aktualisasi musik yang ke depan akan kita lakukan itu mungkin lebih punya pengaruh lebih besar lagi supaya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan itu hari kita sudah sempat bincang-bincang dengan Pak Frans Go. Jadi para frater sekalian, itu hari kami sudah bicara sedikit dengan Pak Frans Go. Pak Frans Go itu dia memfasilitasi kegiatan kami di Jakarta. Itu orang yang luar biasa. Nanti di sekolahnya akan undang dia untuk bersinar di sini. Itu pengusaha yang sangat susah. Dan bagaimana kita siap, tinggal saja tugas kita itu berlatih sampai kita bertumbuh berkembang menjadi musik supaya ke depan kita punya jaringan di luar negeri. Kenapa orang lain bisa kita tidak bisa? Waktu kan pertanyaan saya itu tanya, apakah ada kemungkinan para frater ini bisa konser-konser di luar negeri? Karena kita punya jaringan, punya paroki, punya sama saudara yang ada di sana. Kenapa tidak? Yang lain yang tidak punya mereka bisa. Karena mereka memanfaatkan, hanya kita sendiri tidak memanfaatkan jaringan yang ada. Dan harapan kami bahwa ke depan itu ya ada ruang untuk kami seperti itu. Ada ruang untuk kami sehingga ya selain kita kembangkan frater-frater yang ada di sini juga dari musik dalam konteks pewartaan itu sendiri. Dan malam hari ini kami sangat mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya singkat begini dengan capek lelah datang berkunjung dan telah memanggil semangat spirit di kami supaya kiranya kami lebih semangat lagi untuk mengembangkan dunia musik di sini dari segi recordingnya, permainan musik itu sendiri dan juga dari segi apa saja berkaitan dengan dunia musik. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk kehadiran kita semua juga yang di sini yang sudah mau mendengar, mau belajar. Karena ini sesuatu yang sangat jarang. Maka tadi saya sudah sampaikan dalam misa, saya bilang ini hal yang jarang untuk kita. Kita punya potensi yang sangat besar, tetapi kalau kita tidak memberi diri, tidak mendengar, tidak mau belajar, sampai kapan kita tidak akan tahu. Karena bagi saya, musik kalau kita tidak belajar, tidak akan tahu. Itu prinsip. Jadi saya pikir itu sudah yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kru kita semua yang ada. Terima kasih.